Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Anissa Rima Putri dari Pendidikan Teknik Boga 2019 Universitas Negeri Yogyakarta. Saat ini saya akan menjelaskan sebuah jurnal yang berjudul Campuran Ubi Jalar Oranye pada Roti sebagai Sumber Vitamin A Makanan yang dibuat oleh Victoria Awuni, Marta Wenan Al-Hasan, Francis Kweku Almagro. Yang pertama kita membahas tujuan terlebih dahulu, yaitu pengembangan roti jenis terbaru, lalu memanfaatkan ubi jalar oranye untuk bahan buat roti, dan menciptakan roti tinggi vitamin A. Pada jurnal ini akan membuat dua jenis produk roti, yaitu butter bread dan tea bread, yang sesuai atau biasa dikonsumsi oleh masyarakat di negara Ghana. Introduction. Vitamin A defisiensi atau VAD banyak terjadi di antara ibu hamil dan anak-anak. VAD terparah ada di negara Ghana. 3 dari 4 anak dan 1 dari ibu hamil kekurangan vitamin A. Hal ini karena asupan makanan rendah vitamin A dan makanan kaya beta-karoten bisa menjadi faktor penyumbang utama prevalensi VAD di negara Ghana. Lalu, roti telah menjadi makanan pokok di negara Ghana dan campuran ubi jalar oranye sebanyak 30% pada roti yang bertujuan untuk memenuhi asupan vitamin A. Material and method. Yang pertama, sumber bahan baku dan pembuatan resep roti Vita diambil dari ubi jalar oranye. Nah, ubi jalarnya diambil dari sebuah pertanian di Bontang, Ghana. Lalu bahan-bahan lain seperti tepung terigu, margarin dibeli dari Central Market yang ada di Ghana, dan pemanggangan dilakukan di toko komersial. Ubi jalar ini dibersihkan dan dikupas lalu direbus selama 30 menit. Setelah itu, ubi ditumbuk menjadi bubur dan didinginkan pada suhu kamar. Kemudian, tepung terigu, margarin, dan bahan pembuat roti lainnya dicampur dengan ubi jalar oranye yang sudah ditumbuk itu, lalu dibuat seperti adonan roti sebelum pemanggangan. Yang kedua, penilaian preferensi berpasangan roti Vita terhadap roti konvensional dilakukan evaluasi sensorik. Nah, evaluasi sensorik ini dilakukan di Nyapala di wilayah utara Ghana, dan roti butter Vita dan tea Vita ini diiris diberi kode masing-masing, yaitu 537 dan 202. Begitu pula dengan roti konvensional yang diberi kode 628 dan 334. Lembar suara diberikan kepada panelis untuk mencentang sampel yang mereka sukai, seperti penampilan, aroma, rasa manis, dan tingkat kesukaan secara keseluruhan berdasarkan roti yang ada. Yang ketiga, uji beta-karoten, itu sampel roti dianalisis di laboratorium. Sampel roti Vita ini dikeringkan lalu dikemas dalam kemasan yang kedap udara dengan berwarna gelap, lalu dikirimkan ke laboratorium evaluasi makanan dan gizi Nairobi di Kenya untuk dianalisis beta-karotennya. Pada uji beta-karoten ini dilakukan berbagai teknik dan penambahan cairan seperti etanol, kalium hidroksida, dan sebagainya. Pada diagram ini menjelaskan tentang bagaimana roti ubi jalar dibuat, yaitu seperti kayak ubi jalarnya dicuci, direbus 30 menit, lalu dibiarkan dingin, lalu dicampur dan dipanggang selama 1 jam 40 menit dalam suhu 200 derajat Celcius. Lalu terbuatlah roti Vita, butter, dan Vita tea. Penilaian untuk menghitung asupan vitamin A pada Vita butter bread dan Vita tea bread dilakukan penelitian pada ibu menyusui. Nah, ibu menyusui ini diambil sebanyak 50 orang secara purposif selama penelitian ini. Porsi roti yang mereka konsumsi yaitu butter Vita ada 236 sampai 520 gram, sedangkan tea Vita itu dengan berat 178 hingga 527 gram.
Vitamin A pada roti Vita dihitung dengan menggunakan Recommended Dietary Allowance RDA untuk vitamin A, yaitu 1.300 mg RAE atau per hari untuk ibu menyusui. Yang kedua, dilakukan analisis statistik, yaitu membandingkan skor preferensi. Nah, di dalam analisis statistik ini dilakukan tes binomial dua sisi yang digunakan membandingkan skor preferensi untuk jenis roti Vita yang dikembangkan dengan jenis roti konvensional. Berdasarkan estimasi ini, ambang batas minimal 170 yang dihitung dari total jumlah responden digunakan untuk perhitungan yang disukai secara statistik signifikan dari yang lain. Data yang dihasilkan dibandingkan dengan menggunakan dua sampel t-test prosedur pengujian Minitab pada tingkat signifikan 0,05. Result: pengembangan roti Vita pure ubi jalar oranye menggantikan 46% tepung terigu untuk produksi roti. Perbedaan antara roti butter Vita dan roti tea Vita yang dikembangkan adalah jumlah margarin yang digunakan dan bentuknya setelah dicetak sesuai dengan gaya Ghana untuk produksi roti. Jenis roti yang memiliki campuran ubi jalar ini memiliki aroma dan kekencangan yang disukai di pasar Ghana. Peringkat konsumen untuk roti Vita versus roti konvensional dilakukan pembandingan. Berikut diagram perbandingan tersebut. Dapat dilihat bahwa dari dua tabel tersebut, panelis lebih menyukai roti yang memiliki campuran ubi jalar oranye, entah itu butterbread atau tea bread, dan perbandingannya itu hingga 3 kali lipat sampai 4 kali lipat. Ini adalah gambar roti butter dan tea bread yang dibuat. Uji B-karoten. Kandungan trans B-karoten pada roti Vita dapat dilihat dalam diagram berikut. Roti Vita dan butter Vita melebihi jumlah roti putih gandum yang masing-masing sebesar 412% dan 279%. Namun, roti butter Vita memiliki trans B-karoten yang lebih tinggi dibandingkan roti tea Vita. Lalu, kontribusi asupan vitamin A dari konsumsi roti Vita oleh ibu menyusui dan rata asupan roti di ibu menyusui yaitu 247,10 kurang lebih sampai 144,87 gram untuk Vita Butter, dan untuk tea Vita ada 195,60 sampai dengan 122,76 gram. Discussion. Pure ubi jalar oranye dimasukkan pada roti memiliki keuntungan karena dalam penelitian ini telah dibuktikan bahwa pure ubi jalar ini dapat dimasukkan dalam tepung terigu pada tingkat yang lebih tinggi dari 30% hingga 32%. Lalu, preferensi konsumen lebih memilih roti Vita daripada roti konvensional karena itu tuh berdasarkan dari ubi jalar oranye yang memiliki aroma, warna, dan rasa kemanisan yang khas. Selanjutnya, kadar vitamin A pada roti Vita memenuhi kebutuhan ibu hamil dan anak-anak. Pada roti Vita Butter dan Vita Tea masing-masing akan memenuhi 21% dan 12% dari 1.300 mg per hari AKG harian vitamin A ibu menyusui, terutama antara umur 15 sampai 25 tahun. Kandungan trans B-karoten butterbread konvensional lebih tinggi daripada butterbread Vita. Lalu, keberhasilan Vita Bread dalam mengatasi VAD tergantung ketersediaan bahan. Conclusion: ubi jalar oranye tinggi akan B-karoten. Lalu, resep campuran tepung terigu dengan ubi jalar oranye layak dikembangkan untuk kesehatan. Roti Vita dapat memenuhi kebutuhan vitamin A terutama ibu hamil dan anak-anak di Ghana. Terima kasih, semoga bermanfaat.